Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Pengembangan Perilaku Prososial Aktivis Komunitas Narkoba. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Alia Desi Nabila, yang kedua Fatimah Siti Hajar, dan yang ketiga Yurina Berliana Kairunisa. Next slide. Sejarah timbulnya aktivis komunitas anti narkoba. Asal muasal terbentuknya Badan Narkotika Nasional dikarenakan adanya pembentukan otoritas atau rezim dengan cara yang khusus dan beragam aturan yang dijalani yang bermula dari menegakkan hukum dan gerakan preventif. Karena permasalahan pengedaran narkoba di Indonesia sangat berdampak negatif dan menimbulkan kerugian yang cukup memprihatinkan, terkhusus berdampak pada kerusakan penerus bangsa akibat pecandu narkoba yang termasuk barang haram. Upaya pemerintah dalam menangani kasus narkoba. Yang pertama, pemberian edukasi. Edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat pada berbagai kalangan. Yang kedua, hukuman penjara. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengedaran narkoba. Dan yang terakhir, pusat rehabilitasi, tempat pengguna narkoba memulihkan kecanduan narkoba. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus narkoba. Yang pertama, primitif. Upaya yang dilakukan sejak dini atau pemberian edukasi sejak dini. Yang kedua, preventif. Upaya pencegahan yang bersifat strategis, rencana aksi jangka menengah hingga jangka panjang. Yang ketiga, represif. Upaya tindakan penegakan hukum yang dimulai. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Yurina. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengembangan perilaku prososial. Perilaku prososial sangat berpengaruh bagi korban penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional. Selain memberikan arahan, BNN juga memberikan motivasi penuh terhadap para korban pecandu narkoba. Kemudian yang membuat perilaku itu hadir di dalam jiwa masing-masing orang atau pecandu narkoba yang kemudian membuat mereka merasa bahwa perilaku prososial telah mengajarkan kepada mereka bahwa perilaku prososial ini lebih membutuhkan pengorbanan yang tinggi dibandingkan mendapat imbalan baik materi maupun sosial, yang kemudian memotivasi diri mereka sendiri bahwa tindakan atau perilaku prososial adalah hal yang indah, bahkan jika tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih untuk dirinya. Next. Kasus yang pernah diusut oleh Badan Narkotika Nasional. Sepanjang Maret 2022, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Batu mendeteksi adanya 3 kasus narkoba dan melakukan penangkapan tersangka dengan membawa sabu seberat 118 gram. Yang kedua adalah banyaknya artis yang terlibat. Gemerlap dunia hiburan menjadi pintu masuk bagi para entertainer yang terjebak dalam barang haram, serta menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba. Next. Tugas Badan Narkotika Nasional. Dalam Undang-Undang tahun 2009, penyidik BNN sebagai halnya yang tercantum pada pasal 75 memiliki kekuasaan sebagai berikut. Seperti yang pertama adalah mengutarakan secara langsung barang bukti dan terdakwa. Juga aset pribadi terdakwa yang akan dimintai oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, menginstruksikan pada bank atau lembaga yang melayani keuangan lain untuk menutup akses rekening yang dicurigai dari anggapan penggunaan dan penyelundupan dan prekursor narkoba yang dimiliki terdakwa ataupun pihak yang saling berhubungan lainnya, untuk mendapatkan kejelasan dari lembaga keuangan atau bank atau kondisi uang terdakwa yang berlangsung untuk diselidiki. Yang ketiga, bagian pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan memberikan keterangan tentang penggunaan dan penyelundupan dan prekursor narkoba, menuntut dengan langsung kepada instansi yang menangani yang memiliki kekuasaan guna mencegah terdakwa narkoba pergi ke luar negeri, entah itu urusan pekerjaan ataupun liburan. Yang keempat, meminta
pada instansi yang menangani data-data aset serta data-data pajak terdakwa, menutup sementara kegiatan jual beli keuangan, jual beli dagangan, serta jual beli yang lain, ataupun memblokir selama lisensi, izin, dan juga konsensi yang digunakan oleh terdakwa dan dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang sudah didapatkan dan berhubungan dengan penggunaan atau penyelundupan dan prekursor narkoba yang sedang berlangsung pemeriksaannya. Yang terakhir adalah mendapatkan lembaga bantuan hukum yang terdapat di Indonesia guna melaksanakan penjeratan, pelacakan, dan penahanan bukti-bukti di luar negeri dengan hadirnya Badan Narkotika Nasional serta kekuasaannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Next akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fatimah. Manfaat BNN bagi masyarakat Indonesia. Pertama, memberantas kasus obat-obatan terlarang. Kedua, melindungi masyarakat dari kejahatan pengguna dan pengedar narkoba. Karena kejahatan tersebut sudah ditangani oleh BNN yang bekerja sama dengan kepolisian. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dengan mewujudkan lingkungan bebas obat-obatan terlarang serta pemulihan sosial dan medis pasca mengkonsumsi narkoba. Banyaknya jumlah pengguna narkoba yang dicatat oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu 1,5%, 3,2 juta kasus pengguna narkoba. Pemerintah serta BNN sudah menegaskan dan menindaklanjuti untuk orang yang telah kecanduan narkoba untuk diberikan ke tempat rehabilitasi agar tidak kecanduan narkoba kembali. Bahaya narkoba untuk kesehatan. Pertama, halusinasi. Pengguna narkoba akan merasakan mual, muntah, serta adanya gangguan kecemasan. Yang kedua, kematian. Efek ini yang sangat buruk bagi pengguna narkoba jika penggunanya menggunakan narkoba secara berlebihan. Yang ketiga, tingkat kesadaran yang berkurang. Tingkat kesadaran akan menurun sehingga pengguna narkoba akan kehilangan fokus. BNN mengatakan, jauhi dan perangi narkoba. Ayo raih prestasi demi masa depan gemilang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.